Baik, selamat datang. Selamat bergabung dalam mata kuliah pelaporan dan akuntansi keuangan. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan hari ini, kita akan bahas tentang revaluasi aktiva tetap. Revaluasi aktiva tetap itu tujuannya buat apa sih? Ya, kita melakukan revaluasi aktiva tetap itu dalam rangka untuk menilai kembali setiap aset-aset yang ada di dalam perusahaan. Ya, kadang kalau asetnya itu sudah digunakan selama 10 tahun atau 15 tahun, katakanlah umur ekonomisnya itu sampai 15 tahun, contohnya gedung, ya. Berarti kita perlu melakukan apa? Perlu melakukan kembali revaluasi atau penilaian kembali terhadap aktiva tetap. Nah, penilaian terhadap aktiva tetap itu nggak boleh sembarangan dilakukan. Nggak boleh sembarangan gimana, Pak? Jadi nggak boleh sembarangan dilakukan oleh badan atau misalnya perusahaan itu sendiri. Tentunya dia harus dilakukan oleh badan atau institusi yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi pemerintahlah yang boleh melakukan penilaian kembali atau revaluasi terhadap aktiva tetap. Ya, seperti itu. Nah, untuk revaluasi aktiva tetap, tentunya kita harus berdasarkan kepada apa? Berdasarkan standar akuntansi keuangan. Ya, jadi harus sesuai dengan SAK. Kalau SAK ini kan berarti kita mengambil atau mengadopsi daripada International Financial Reporting Standard, lalu dituangkan ke dalam standar akuntansi keuangan. Ya, standar akuntansi keuangannya itu nanti dari sana kita akan mengatur berkaitan dengan revaluasi aktiva tetap. Ya, jadi perusahaan tetap harus melakukan penilaian terhadap aktiva tetapnya. Ya, misalnya dia pakai kendaraan atau dia punya meja, kursi, lemari, komputer, printer, ya tentunya sudah memiliki umur ekonomis atau masa manfaat. Dan masa manfaatnya itu kan kita nggak bicara cuma setahun atau 2 tahun, tentunya lebih lama lagi. Ya, ketika dilakukan selama bertahun-tahun, tentu makin lama makin menyusut dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya tentu akan berdampak kepada nilai buku daripada aset tersebut menjadi nol. Ya, nilai bukunya itu menjadi habis. Nah, kita lihat ya penjelasannya, revaluasi aktiva tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan pajak. Ya, jadi ketika melakukan revaluasi aktiva tetap ini memang nggak boleh sembarangan. Misalnya, Pak, saya ceritanya perusahaan di tempat saya bekerja itu dia mau merger atau dia mau melakukan akuisisi. Terus kita lakukan revaluasi ya Pak, nggak boleh. Ya, jadi penilaian kembali terhadap aktiva tetap itu harus pada saat mau ada merger atau akuisisi nggak boleh langsung dilakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap. Ya, jadinya harus dipisahkan seperti itu. Ya, jadi ketika melakukan revaluasi ini juga harus dengan izin ya ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah dan kita harus merujuk kepada peraturan tersebut. Nah, selanjutnya di dalam PSAK 16 disebutkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan. Karena kenapa? Eh, berkaitan dengan penilaian kembali ini, penilaian kembali terhadap aktiva tetap itu menurut PSAK 16 dinyatakan pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Ya, jadi kalau misalnya harga perolehan, misalnya, Pak, waktu pertama kali beli kendaraan, misalnya beli kendaraan motor, harganya adalah 15,5 juta. Nah, itu berarti harga perolehannya ya. Dan kita dalam akuntansi pun langsung menggunakan aktiva tersebut atau harga perolehan daripada aktiva tersebut. Seharga 15,5 juta, baru dari sana dijadikan sebagai dasar untuk melakukan
penyusutan ya, melakukan penyusutan aktiva tetap, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, untuk revaluasi aktiva tetap, revaluasi aktiva tetap berdasarkan Undang-Undang Pajak, itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 384 garing KMK 0498 tanggal 14 Agustus 98. Ya, selain daripada keputusan Menteri Keuangan, ada juga surat edaran Dirjen Pajak. Ya, surat edaran Dirjen Pajak inilah yang nantinya juga dijadikan sebagai dasar. Surat edaran Dirjen Pajaknya adalah nomor 29 PJ 42 garing 1998. Ya, diatur mengenai wajib pajak yang dapat melakukan revaluasi adalah wajib pajak badan dalam negeri yang terletak atau berada di Indonesia. Ini harus hati-hati ya. Pernah ada mahasiswa bertanya begini, Pak, jadi ada perusahaan di mana tempat saya bekerja ini, dia punya perusahaan anak di luar negeri. Aktivanya di sana direvaluasi, boleh nggak, Pak? Nggak boleh ya, karena ini hanya dilakukan terhadap siapa? Terhadap wajib pajak badan dalam negeri yang terletak atau berada di Indonesia. Ya, wajib pajak ini berada dan harus terletak di negara ini. Nah, kemudian yang kedua, telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak berakhir, masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Ya, bila kita lihat dalam hal ini, kewajiban pajaknya apa aja, Pak? Satu, dia udah memenuhi pembayaran SPT tahunan badan. Lalu yang kedua, dia sudah melakukan pelaporan SPT tahunan badan dan juga SPT-SPT lainnya ya, yang berkaitan dengan pemotongan gaji atas karyawan, pemotongan pajak atas gaji karyawan. Lalu yang kedua, misalnya dia berkaitan dengan perusahaan jasa, tentunya dia harus menggunakan PMK 141 tahun 2015. Lalu yang berikut adalah dia juga bekerja sama dengan perusahaan jasa konstruksi pun melakukan hal yang demikian, yaitu melakukan pemotongan PPh final. Ya, jadi semua kewajiban itu tentu harus sudah dilakukan terlebih dahulu. Bahkan ketika ada pembayaran pajak bumi dan bangunan pun harus sudah dilunasi terlebih dahulu, baru kita melakukan revaluasi aktiva tetap. Ya, jadi nggak boleh yang namanya ketika sudah siap atau kita mau melakukan revaluasi, lalu masih ada pajak-pajak lain yang belum dipenuhi. Ada pembayaran PBB, kemudian pembayaran pajak atas gaji karyawan, lalu berkaitan dengan belanja jasa, pemotongan PPh pasal 23 itu pun belum diselesaikan seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, aktiva tetap yang dapat direvaluasikan tuh apa aja sih, Pak? Ya, pertama kita harus melihat itu terlebih dahulu. Aktiva yang boleh direvaluasi adalah aktiva tetap berwujud dalam bentuk tanah, kemudian kelompok bangunan dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual. Ya, jadi kemarin juga saya menjelaskan kalau yang namanya tanah itu nggak bisa disusutkan ya. Kelompok aktiva tetap ini tidak bisa disusutkan untuk tanah. Jadi yang boleh disusutkan itu adalah yang kelompok bangunan dan juga bukan bangunan. Bentuk tanah, kelompok bangunan dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual. Lalu aktiva tersebut terletak atau berada di wilayah Indonesia. Tentunya harus ada di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya adalah penilaian kembali dapat dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap. Ya, penilaian kembali
dapat dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap ataupun atas sebagian aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi berkaitan dengan hal tersebut, bahwa aktiva atau aset itu harus berada di wilayah Republik Indonesia. Lalu penilaian ini juga terhadap seluruh aktiva tetap atau sebagian aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kita udah listing dulu nih ceritanya, udah didaftar dulu aktiva-aktiva apa sajakah yang diperkenankan boleh disusutkan, lalu mana saja yang tidak diperbolehkan untuk disusutkan. Ya, kalau misalnya, "Pak, saya kan baru beli nih asetnya tahun 2020," ya jangan dulu, masih terlalu dini ya kalau kita mau melakukan penilaian kembali. Sekarang baru 2021. Baru dilakukan di tahun 2021, tiba-tiba udah terjadi dilakukan revaluasi aktiva tetap tersebut. Lalu yang berikut adalah penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap pada saat penilaian dilakukan yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah. Ya, jadi kita melakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap. Ya, lalu dilakukan berdasarkan apa? Berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap pada saat penilaian dilakukan yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang ditunjuk oleh pemerintah ya. Tadi saya bilang di awal perkuliahan kita tadi bahwa yang boleh melakukan penilaian terhadap aktiva ini hanya badan yang ditunjuk oleh pemerintah, nggak boleh sembarangan badan. Ya, ketika melakukan penilaian hanya oleh badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau dia nggak ditunjuk pemerintah, tidak diperkenankan ya untuk melakukan itu. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sebagian daripada aset atau keseluruhan aset. Boleh ya Pak kayak gitu ya? Oh boleh. Ya, jadi ada yang sebagiannya aja, tapi ada yang keseluruhan daripada aset atau aktiva yang ada. Pak, saya mau tanya Pak, ini khusus untuk aktiva tetap betul ya? Kalau aktiva lancar mau ngapain kita lakukan revaluasi? Nggak guna, ya nggak? Masa investasi sementara kayak saham, obligasi, terus kita lakukan penilaian kembali ya nggak cocok. Terus yang kedua, ketika kita melakukan ke- ketika kita melakukan penilaian terhadap aktiva-aktiva yang tidak lancar, nah itu nggak ada guna, nggak ada faedahnya. Lebih baik kita melakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap yang memang sudah ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah maupun keputusan Menteri Keuangan dan sudah diatur juga dalam surat edaran Dirjen Pajak, ya seperti itu. Nah, dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Maka Dirjen Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar yang bersangkutan. Ya, dalam hal nilai pasar atau nilai wajarnya memang sudah ditetapkan oleh perusahaan penilai. Ternyata kemudian nggak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Contohnya kayak gimana, Pak? Misalnya nih, beli bangunan seharga 150 juta pada tahun 2001. Begitu tahun 2021, nilai bangunannya masih sama 150 juta, ya nggak cocok. Nggak sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya kan. Satu, harga tanahnya sendiri pasti jauh lebih tinggi dibandingkan waktu pertama kali beli tanah tahun 2001. Kok tiba-tiba harganya sama juga dengan waktu dibeli tahun 2001, ya kan? Kalau ternyata tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, maka Dirjen Pajaklah yang harus menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar yang bersangkutan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selisih lebih karena penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian, ya selisih lebih karena penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.
sebesar 10%. Kok bisa sih, Pak? Ya, karena kan ada penilaian kembali, terus setelah dilakukan kompensasi kerugian itu tentu harus dikenakan PPh lagi. Ya, bersifat final. Sebesar berapa? Sebesar 10%. Nah, bagi wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha, ya, bagi wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha, pajak penghasilan yang terutang sebesar 10% di atas dapat dibayar dalam jangka waktu paling lama 5 tahun, terhitung sejak tahun dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Ya, jadi ada batasan ya. Tadi kan kita dipotong tuh PPh bersifat final sebesar 10%. Tapi tentunya masih bisa dibayar dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Ya, sejak pada paling lama 5 tahun terhitung sejak tahun dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Nah, ini masih diberikan keringanan ya oleh pemerintah bahwa apa? Kita diperkenankan untuk membayar pajaknya maksimal 5 tahun. Nah, kemudian kita lanjutkan pajak penghasilan yang harus dilunasi. Pajak penghasilan yang harus dilunasi untuk setiap tahun. Pajak penghasilan yang harus dilunasi untuk setiap tahun paling sedikit sebesar 20%. Ya, untuk PPh yang harus dilunasi ini untuk setiap tahun paling sedikit sebesar 20% dari jumlah pajak yang terutang kecuali pelunasan untuk tahun terakhir. Ya, kecuali untuk pelunasan untuk tahun terakhir. Ya, seperti itu. Jadi harus dilunasi setiap tahun paling sedikit sebesar 20% dari jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya, apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap, ya, apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap sebelum akhir tahun pajak, maka kerugian fiskal pada tahun buku yang bersangkutan diperhitungkan sampai dengan dilakukannya revaluasi aktiva tetap. Ya. Jadi apabila WP tersebut melakukan penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap sebelum akhir tahun pajak, maka kerugian fiskal pada tahun buku yang bersangkutan diperhitungkan sampai dengan dilakukannya revaluasi aktiva tetap tersebut. Nah, nilai pasar atau nilai wajar merupakan dasar penyusutan aktiva. Mulai tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap tersebut. Dan penyusutan itu tentu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, bahwa kita pada saat menggunakan atau melakukan perhitungan penyusutan, itu sesuai dengan metode penyusutan yang diperkenankan menurut Undang-Undang Pajak. Nah, itu Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, teman-teman silakan lihat di dalam pasal yang ke-11 ya. Di dalam pasal ke-11 ini menyatakan bahwa nilai pasar atau nilai wajar itu merupakan dasar penyusutan aktiva mulai tahun dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap tersebut. Ya, jadi misalnya udah dilakukan nih penilaian atas aktiva-aktiva yang sudah dibeli oleh perusahaan sejak tahun 90-an lah, katakanlah demikian. Terus di tahun 2021 kita akan melakukan penyusutan. Nah, nilai itu yang diakui adalah setelah apa? Setelah sudah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap. Ya, paham ya maksudnya ya? Supaya kita tidak salah dalam melakukan perhitungan. Nah, kemudian untuk aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dan telah dikenakan PPh, itu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum jangka waktu 5 tahun setelah dilakukannya penilaian kembali. Ya, tadi saya udah bilang ya di awal perkuliahan bahwa apa? Untuk
penilaian pada saat dilakukan penilaian kembali itu, kalau ternyata perusahaannya mau di-merger atau diakuisisi, nggak boleh. Kita nggak bisa melakukan revaluasi aktiva tetap. Itu sama sekali tidak diperkenankan. Ya, jadi penilaian kembali, selama dilakukan penilaian kembali itu, dan pajak penghasilannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum lewat jangka waktu 5 tahun setelah dilakukannya penilaian kembali terhadap aktiva tetap. Nah, apabila wajib pajak mengalihkan aktiva tetap tersebut sebelum lewat jangka waktu 5 tahun, maka atas selisih penilaian aktiva tetap tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan yang terutang sebesar 10%. Dan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 15%. Ya, jadi ada ketentuan ya, kalau ternyata WP mengalihkan aktiva tetap tersebut sebelum lewat jangka waktu 5 tahun. Maka atas selisih penilaian aktiva tetap tersebut tetap dikenakan pajak penghasilan yang terutang sebesar 10%. Dan juga ada tambahan pajak penghasilannya yang bersifat final loh, ini nggak bisa dikreditkan, sebesar 15%. Nah, dikecualikan dari jangka waktu 5 tahun jika aktiva tetap tersebut dialihkan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. Ya, jadi kalau misalnya nih kita lihat, bila teman-teman lihat di sana bahwa jangka waktu 5 tahun ini, jika aktiva tetap tersebut dialihkan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. Tapi sebenarnya, nah itu dia ya, makanya nggak boleh kalau dia udah rencana mau melakukan peleburan, pemekaran usaha, tambah lagi ini tetap nggak diperkenankan ya untuk dilakukannya revaluasi aktiva tetap. Ya, seperti itu. Nah, kemudian perencanaan pajak terhadap revaluasi aktiva tetap, untuk yang berkaitan dengan masalah pajak, pertimbangan yang harus diperhatikan adalah kondisi dari perusahaan yang bersangkutan. Ya, kondisinya kayak gimana sih, Pak? Ya, yang pertama kita harus lihat juga ya, bahwa kondisinya itu rugi atau laba. Ya, karena kan ini berkaitan dengan masalah pajak. Lagi masalah sama pajak, tiba-tiba dia melakukan revaluasi aktiva tetap. Itu kenapa bisa sampai begitu ya kan? Makanya kita harus ada pertimbangan yang harus diperhatikan. Adalah kondisi dari perusahaan yang bersangkutan bahwa kondisi perusahaan itu dalam keadaan laba atau rugi. Bila laba, berapa sih labanya yang diperoleh? Apakah sudah mencapai lapisan tarif yang tertinggi? Nah, kan kalau untuk orang pribadi kan ada tarif progresif pasal 17 ya, yang 5%, 15%, 25%, 30% kan, sesuai dengan rentang penghasilan yang diperoleh. Tapi kalau SPT tahunan badan, PPh badan, itu besarnya tarif pajaknya itu sesuai dengan tingkatan berkaitan dengan tingkatan satu tarif doang, yaitu besarnya berapa? 25%. Ya. Pak, sekarang udah berubah kan, Pak? Betul, sekarang udah turun ya. Jadi 22%. Nanti tahun 2022 turun lagi menjadi 20%. Ya, silakan teman-teman update ya datanya sudah sampai seperti apa. Nah, jika rugi, kapan sih rugi terjadi? Jika ruginya sudah terjadi rugi, lalu itu kapan rugi terjadi? Tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya? Ya, di tahun yang berjalan ini atau tahun-tahun sebelumnya, dan kapankah batas terakhir kompensasi kerugian? Ingat ya bahwa pada saat melakukan kompensasi kerugian itu dilakukan maksimal 5 tahun. Kalau ternyata masih rugi juga Pak di tahun ke-6, nggak boleh kita kompensasikan. Kompensasi kerugian hanya dilakukan maksimal 5 tahun.
Seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah dampak revaluasi terhadap beban pajak tahun yang akan datang? Pak, maksudnya beban pajak ini apa sih, Pak? Beban pajak itu maksudnya adalah tarif progresif pasal 17 tadi. Beban pajak itu adalah tarif progresif atau tarif PPh badan yang 25% yang tadi saya bilang. Itu namanya beban pajak terutang yang harus diakui oleh perusahaan atau yang harus dibayarkan oleh perusahaan setelah melewati 1 tahun takwim. Maksudnya begitu ya. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya contohnya. Sebuah aktiva tetap dibeli 1 Januari 2007 ya dengan harga perolehannya adalah 100 juta. Pada tanggal 5 Januari 2010 berarti udah lewat 3 tahun ya ceritanya ya. 2008, 2009, 2010 ya. Jadi dari 2007, 2007-nya termasuk. Nah, dilakukan revaluasi dengan nilai pasar atau nilai wajar. Sebesar berapa, Pak? Revaluasinya dengan nilai pasar atau nilai wajarnya sebesar 45 juta rupiah. Nah, metode penyusutan yang digunakan menggunakan metode garis lurus. Ya, teman-teman harus hati-hati bahwa metode yang diperkenankan menurut pajak hanyalah metode garis lurus atau straight line method. Metode di luar itu nggak diperkenankan ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika melihat hal tersebut. Ya, kemudian, nah selanjutnya adalah kita masukkan perhitungan PPh terutang. Untuk perhitungan PPh terutang, nilai pasar atau nilai wajarnya adalah 45 juta. Nilai pasar atau nilai wajar 45 juta. Harga perolehannya berapa, Pak? Harga perolehannya tadi 100 juta ya. 100 juta rupiah. Kemudian, untuk akumulasi penyusutan 3 tahun adalah 75 juta rupiah. Sehingga, besarnya nilai buku fiskal 100 juta dikurangi dengan 75 juta, 100 juta dikurangi dengan 75 juta, itu diperoleh 25 juta rupiah. Ya. Menjadi selisihnya adalah 25 juta, sehingga nilai pasar atau nilai wajar 45 juta dikurangi dengan nilai buku fiskalnya 25 juta, kita peroleh selisihnya adalah 20 juta. Ya, 20 juta kita kalikan dengan PPh final yang tadi saya bilang 10%. 20 juta dikali dengan 10% dapat PPh finalnya adalah 2 juta. Sehingga 2 juta itulah yang harus dibayarkan ke negara tetapi tidak bisa dikreditkan. Ya. PPh final 10% 2 juta ini berarti yang tidak bisa dikreditkan. Cukup jelas ya di situ ya. Untuk akumulasi penyusutannya, 1 tahunnya berarti berapa? 25 juta kan? 25 juta dikali dengan 3, totalnya adalah 75 juta kan? Benar ya berarti ya? Sehingga nilai buku fiskalnya jadi 25 juta. Selisihnya 45 juta kurang 25 juta dapat 20 juta. Nah, contoh kedua, silakan teman-teman perhatikan di layar laptop atau di layar handphone dengan menggunakan aktiva tetap pada contoh pertama. Berikut perhitungan beban penyusutan fiskal. Ya, berikut ini adalah beban penyusutan fiskal sebelum dan sesudah dilakukannya revaluasi. Ya, sebelum dan sesudahnya dilakukan revaluasi. Sebelum revaluasi, beban penyusutan fiskal per tahun 100 juta dikali 25%. Ya, 100 juta dikali 25%. Pak, 25% dari mana? Lihat di dalam pasal 11 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008.
25% kali 100 juta, itu makanya 25 juta ya. Kemudian setelah revaluasi mulai Januari 2010, beban penyusutan fiskal per tahunnya adalah 45 juta dikali 25%, 45 juta dikali 25% sama dengan 11.250.000. Ya, berarti berkaitan dengan hal tersebut, teman-teman bisa melihat bahwa untuk beban penyusutan fiskal per tahun itu 100 juta dikali dengan 25%. Ya, 100 juta kali 25% dapat 25 juta. Selanjutnya setelah revaluasi mulai Januari 2010, ya setelah revaluasi mulai Januari 2010, beban penyusutan fiskal per tahun 45 juta kali 25%. Dapat 11.250.000. Benar nggak? Coba dihitung dulu ya. Kita hitung perhitungannya apakah sama. Saya hitung juga di sini, teman-teman juga di sana di rumah juga lakukan perhitungan 45 juta dikali dengan 25% dapat 11.250.000. Sehingga pembebanan penyusutan fiskal ini dilakukan sampai masa manfaat yang baru habis 31 Desember 2013. Ya. Jadi 3 tahun kemudian lagi kita lakukan penyusutan ya. 31 Desember 2013. Nah, untuk contoh ketiga, silakan teman-teman perhatikan kembali contoh kita yang ketiga. Jika aktiva tetap pada contoh pertama di atas dijual pada tahun 2012, masa manfaat yang baru belum habis, maka dikenakan tambahan PPh final dengan perhitungan sebagai berikut. Ya. Jadi kalau masa manfaatnya kan belum habis, kita penting untuk melakukan tambahan pemotongan PPh final dengan perhitungan sebagai berikut. Selisih revaluasi 20 juta, ya 20 juta, lalu dikalikan dengan PPh final 15%, 25 kurang 10, 15%. Coba kita kalikan 20 juta dikali 15%, dapat gak angkanya tuh? 0,15 dikali 20 juta sama dengan 3 juta rupiah. Berarti PPh final kita ya menjadi sebesar 3 juta yang harus kita bayarkan ke kas negara. Ya, itu yang harus dibayarkan ke kas negara. Nah, selanjutnya, berarti teman-teman sudah melihat ya, dari ketiga ilustrasi ini ya, saya kembali lagi untuk ilustrasi pertama, berkaitan dengan aktiva tetap yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2007 dengan harga perolehan, lalu adanya PPh final yang harus dibayarkan. Ya, selisihnya sudah teman-teman lihat, nilai pasar wajar dengan nilai buku fiskal, ada selisih 20 juta. Nah, itu 10%-nya harus dikalikan dengan besarannya tersebut, sehingga diperoleh PPh final sebesar 2 juta. Kemudian yang contoh yang kedua, teman-teman juga bisa melihat, ya, untuk contoh yang kedua, teman-teman bisa melihat juga bahwa menggunakan aktiva tetap pada contoh pertama itu adalah penyusutan fiskal sebelum dan sesudah dilakukannya revaluasinya, sehingga besar beban penyusutan fiskal per tahunnya itu sebesar 11.250.000. Lalu untuk contoh yang ketiga, jika aktiva tetap pada contoh satu di atas dijual pada tahun 2012, maka besarnya PPh final 15% dikali dengan 20 juta. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada 3 ilustrasi yang bisa merepresentasikan revaluasi aktiva tetap.
ya seperti itu. Nah, saya lanjut kembali. Jadi ya, untuk membahas supaya meningkatkan pemahaman kita berkaitan dengan revaluasi aktiva tetap, saya buka kembali di salah satu website online pajak, teman-teman juga bisa buka, ya itu ada di sini, berkaitan dengan revaluasi aktiva tetap. Ya, pengertian daripada revaluasi aktiva tetap, ya teman-teman bisa melihat di sini. Untuk pengertian revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas. Ya, hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat dievaluasi. Tadi saya kasih contoh, bangunan yang dibeli tahun 2001, lalu kita nilai kembali dengan bangunan yang sama di tahun 2021, tentu harganya makin meningkat dong, ya nggak? Nilai pasarnya dulu 150 juta waktu dibeli, tapi dinilai lagi tahun 2021 nilainya bukan 150 juta, melainkan 1,2 miliar. Kan udah beda harganya kan. Maka dari itu kita perlu lakukan revaluasi aktiva tetap. Karena ini dianggap aneh kan. Bagaimana mungkin kita bisa mengakui harga perolehan awalnya sekian. Sekarang di tahun yang berbeda, harganya menjadi sekian. Ya, seperti itu. Nah, kenaikan atau penurunan nilai aset menyebabkan nilai aset tetap pada laporan keuangan menjadi tidak wajar. Maka dari itu, penilaian kembali aset dilakukan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Dengan begitu, nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya akan terlihat. Ya, jadi dengan begitu nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya pun akan semakin terlihat. Nah, dasar hukum daripada revaluasi aktiva tetap, teman-teman bisa buka ya di sini juga. Ini saya bilang ya, teman-teman silakan searching, googling, yang berkaitan dengan materi perkuliahan kita setiap sesi ya, itu sangat diperkenankan ya, supaya kita menambah wawasan. Jadi jangan sampai teman-teman hanya menerima dari PowerPoint saya aja. Karena PowerPoint saya tadi saya lihat hanya 11 slide ya. 11 slide itu tidak merepresentasikan revaluasi aktiva tetap, makanya kita harus buka di sini. Ya, teman-teman bisa lihat seperti itu. Nah, dasar hukum mengenai revaluasi aset telah dicantumkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tadi juga sudah saya sampaikan tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan. Ya. Nah, dalam pasal 19 ayat 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 dan Tahun 2008 disebutkan Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva. Ya, Menteri Keuangan berwenang melaporkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Yang pertama, ya. Dengan ilustrasi atau contoh yang tadi saya jabarkan cukup merepresentasikan ya, mewakili bahwa setiap aset memang pasti akan berubah. Ya beda ya kalau kita bicara kendaraan. Kalau dulu kendaraan harganya misalnya 130 juta, sekarang emang harganya bisa sama 130 juta. Pasti beda kan? Dulu harga 130 juta, sekarang kendaraan tiap hari dipakai, harganya turun jadi 90 juta atau bahkan turun menjadi 88 juta. Ya.
itu akan menjadi sesuatu hal yang aneh kan kalau kita melihat. Nah, kemudian ayat yang kedua, atas selisih penilaian. Kemudian yang kedua, atas selisih penilaian kembali, aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterapkan tarif pajak tersendiri dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak final. Nah, selain dalam undang-undang regulasi, selain dalam undang-undang regulasi tentang penilaian, selain dalam undang-undang regulasi tentang penilaian kembali aset, juga pemerintah buat lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 PMK 10 2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Ya, regulasi tersebut menjelaskan bahwa Dirjen Pajak akan memberikan pengurangan tarif pajak penghasilan pasal 19 bagi wajib pajak badan atau perusahaan yang melakukan penilaian kembali aset. Ya, teman-teman, jadi menurut saya ya untuk evaluasi aktiva tetap ini juga bisa dijadikan sebagai dasar kita untuk membuat penelitian atau tugas akhir. Bagi teman-teman yang mau melanjutkan atau membuat tugas akhir, nah ini bisa dijadikan sebagai pedoman. Nah, kemudian hubungan revaluasi aset dengan perpajakan. Hubungan revaluasi aset dengan perpajakan, seperti dijelaskan sebelumnya, pemerintah telah membuat regulasi tentang penilaian kembali aset untuk memberikan pengurangan tarif PPh. Artinya kebijakan ini adalah bentuk insentif perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak atau WP. Ya, ini sebenarnya juga salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah buat kita. Karena penilaian ini akhirnya akan memudahkan ya. Ya, ya seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ya untuk kebijakan ini adalah bentuk insentif perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak. Sebenarnya banyak ya kalau insentif yang diberikan kepada wajib pajak bukan hanya terkait revaluasi aset tetap ini. Ya, yang pertama itu ada tax amnesty. Waktu itu melakukan pemerintah memberikan kemudahan bagi wajib pajak ya adanya pengampunan pajak. Ya, diberikan pengampunan pajak terhadap wajib pajak yang memang sebelumnya itu belum melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tahun-tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemerintah juga sebelum tax amnesty dia juga membuat yang namanya sunset policy. Ya, sunset policy ini juga merupakan salah satu gebrakan program pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk menghapuskan pajak-pajak yang sudah terutang, pajak-pajak yang sudah terutang oleh wajib pajak, di mana mereka lupa atau lalai dalam melakukan kewajiban pajaknya. Ya, itu yang pertama. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga untuk PTKP, ya teman-teman bisa melihat, ya untuk PTKP adalah
penghasilan tidak kena pajak untuk PTKP tersebut juga dari awalnya, sudah berubah sekarang menjadi PTKP-nya sebesar 4,5 juta per bulan, per tahunnya adalah 54 juta. Lalu tarif PPh badan dari 28% turun menjadi 25%, nanti turun lagi jadi 22% tahun 2022, turun lagi menjadi 20%. Ya, teman-teman tentu melihat bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah itu sebenarnya aware terhadap kesulitan daripada wajib pajak. Jadi, wajib pajak justru diberikan kemudahan-kemudahan, ya kemudahan-kemudahan yang akhirnya bisa, membantu wajib pajak ini dari kesulitan dalam, misalnya ada ya kondisi di mana wajib pajak itu udah kesulitan, gaji nggak seberapa, dipotong pajak lagi PPh 21. Ya itu ada juga ya wajib pajak yang merasa demikian ya, udah gaji gua nggak seberapa, gua harus bayar pajak. Bayar gaji gue dibayarin langsung dipotong PPh 21. Tapi karena kalau penghasilannya di bawah PTKP ya berarti nggak perlu dikenakan pajak. Tapi kalau di atas PTKP tentunya akan dikenakan pajak. Seperti itu. Ya, jadi cukup paham ya sampai di sana ya. Nah, peraturan tersebut dibuat untuk memotivasi emiten di pasar modal. Ya, regulasi tersebut menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak peraturan tersebut dibuat untuk memotivasi emiten di pasar modal melaporkan nilai aset tetap mereka berdasarkan nilai wajar. Ya, jadi ini akan memudahkan atau para pemain saham ya di pasar keuangan atau di pasar sekuritas. Jadi mereka bisa melaporkan nilai aset tetap mereka berdasarkan apa? Berdasarkan nilai wajar. Nah, kebijakan ini pun sejalan dengan implementasi International Financial Reporting Standard tentang akuntansi nilai wajar ya. Kalau teman-teman berminat, silakan buka lagi SAK kita yang mengatur tentang akuntansi nilai wajar. Ya, itu juga kita bisa lihat tadi ya di PSAK 16. Nah, selanjutnya adalah forum diseminasi informasi bidang kajian Kementerian Keuangan, yakni Simposium Nasional Keuangan Negara atau disingkat dengan SNKN. Ya, forum diseminasi informasi bidang kajian Kementerian Keuangan, yakni Simposium Nasional Keuangan Negara, menyebutkan bahwa PMK nomor 191 PMK 10 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah perusahaan yang melakukan penilaian kembali aset. Ini menguntungkan atau enggak? Ya, untuk kebijakan tersebut memang telah berkaitan dengan forum diseminasi yang dibahas dalam Simposium Nasional Keuangan Negara atau SNKN menyebutkan bahwa PMK 191 tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah perusahaan yang melakukan penilaian kembali aset atau penilaian kembali aktiva tetap. Dan perusahaan yang mendominasi adalah sektor lembaga keuangan khususnya perbankan. Ya, perusahaan yang mendominasi adalah sektor lembaga keuangan khususnya perbankan. Nah, namun perlu diketahui kebijakan insentif pajak yang berkaitan dengan revaluasi aset telah berakhir tahun 2016. Nah, ini hati-hati ya karena ada pembaharuan kan update regulasi, tapi biasanya kalau kita sudah update regulasi, pasti regulasi yang lama itu dihapuskan.
karena udah nggak dianggap lagi, jadi mengikuti regulasi yang terbaru. Ya biasanya demikian. Nah, kebijakan tersebut berlaku secara bertahap dengan tarif yang berbeda, disesuaikan pada saat wajib pajak melakukan pemanfaatan insentif perpajakan penilaian kembali aset ini. Ya, tarif dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap, hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib pajak berdasarkan kantor jasa penilai publik atau ahli penilai di atas nilai buku fiskal semula. Ya, bila teman-teman bisa melihat, ya bisa kita lihat bahwa untuk penilaian tersebut, walaupun tadi insentif pajak yang berkaitan dengan revaluasi ini telah berakhir tahun 2016, kita harus merujuk kepada aturan-aturan yang terbaru. Aturan-aturan yang terbaru yang mengacu tentang atau berkaitan dengan revaluasi aktiva tetap. Ya, untuk tarif dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap, hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib pajak berdasarkan kantor jasa penilai publik atau ahli penilai di atas nilai buku fiskal semula ya. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa kantor penilai publik inilah yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, selanjutnya adalah untuk permohonan sampai dengan 31 Desember 2015 dan penilaian kembali selesai paling lambat 31 Desember 2016. Lama amat, Pak. Ya, memang begitu ya. Permohonannya mulai 31 Desember 2015 dan penilaian kembalinya selesai paling lambat 31 Desember 2016. Tarifnya sebesar 3%. Untuk permohonan periode Januari sampai Juni 2016 dan penilaian kembali selesai paling lambat 30 Juni 2017. Tarifnya sebesar 4%. Untuk permohonan periode Juli sampai Desember 2016 dan penilaian kembali selesai paling lambat 31 Desember 2017. Tarifnya adalah sebesar 6%. Ya. Teman-teman bisa lihat di sana mulai dari 31 Desember 2015 dan penilaian kembali selesai 31 Desember 2016. Tarifnya 3%. Untuk permohonan periode Januari sampai Juni 2016, penilaian kembali selesai paling lambat 30 Juni 2017, tarifnya 4%. Untuk permohonan periode Juli sampai Desember 2016, dan penilaian kembali selesai paling lambat 31 Desember 2017, tarifnya sebesar 6%. Ya, jadi makin lama tarifnya makin gede, ya enggak? Itu kan juga pasti ada pertimbangan daripada Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak untuk mengatur hal tersebut. Ya, ini cukup menarik, kita lanjutkan. Aset-aset apa aja, Pak, yang dapat direvaluasi? Ya, tadi kita udah lihat ya, bahwa aset yang boleh direvaluasi bisa keseluruhan aset atau sebagian dari aset perusahaan. Tapi tentunya harus sudah sesuai dengan apa? Sudah sesuai dengan apa yang diterapkan dalam peraturan pemerintah atau surat edaran Dirjen Pajak tadi ya. Tentunya ada di sana. Nah, perlu Anda ketahui bahwa tidak semua aset perusahaan dapat direvaluasi. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa tidak semua aset bisa direvaluasi. Aset yang dapat direvaluasi adalah aset tetap berwujud yang terletak di Indonesia tadi ya. Hanya yang berada di wilayah pabean atau wilayah Republik Indonesia. Kalau di wilayah Republik Indonesia itu boleh ya, di darat, di laut, atau di atas ya. Jangkauan masih dalam jangkauan negara kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian aset juga harus dimiliki dan digunakan untuk apa? Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak, contohnya aset properti. Maksudnya gimana sih, Pak? Maksudnya gini ya, untuk aset itu, dia itu harus untuk aset itu dia ini, harus ada kaitannya dengan operasional perusahaan. Kalau misalnya aset ini nggak dibawa kalau aset tersebut tidak ada kaitannya dengan operasional perusahaan atau dipakai buat urusan pribadi, ya nggak bisa, ya nggak? Misalnya satu, perusahaan punya kendaraan, kendaraannya itu mau direvaluasi aktiva tetap, tapi ternyata setelah dicek, kendaraannya sehari-hari dipakai oleh siapa? Oleh anaknya direksi, atau dipakai oleh istrinya direksi buat jalan-jalan dan lain sebagainya. Kan ini nggak ada kaitannya kan? Tidak ada kaitannya dengan apa, Pak? Tidak ada kaitannya dengan operasional atau usaha perusahaan. Jadi tidak tepat bila kita masukkan di sini. Ya. Selanjutnya, intinya adalah bahwa aset tersebut harus digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Contohnya adalah aset properti. Tanah, ya, tanah di mana gedung perusahaan tersebut berdiri. Tanah di mana adanya, tanah di mana berada dalam kondisi tersebut ada bangunan, lalu ada mesin pabrik, kemudian ada kendaraan yang mana digunakan untuk apa? Untuk melakukan untuk menambah atau meningkatkan penghasilan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya bangunan merupakan salah satu aset tetap berwujud yang kedudukan atau keberadaannya jelas berada di wilayah mana. Nah, dengan begitu revaluasi aset akan dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar, ya. Berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar properti dimaksud sebagai aset tetap atau aktiva tetap. Ya, bila teman-teman lihat di sana, kalau bangunan kan berarti bangunannya ada kaitannya. Bangunannya kan berarti ada kaitannya dengan operasional perusahaan. Orang gedung aja berdiri di atas tanah tersebut, bangunan tersebut. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat kembali bahwa revaluasi aset dapat dilakukan oleh semua wajib pajak badan dalam negeri dan juga bentuk usaha tetap. Ya, kemarin saya udah jelaskan bahwa bentuk usaha tetap itu merupakan kantor perwakilan ya. Kantor perwakilan yang ada di Indonesia. Tapi kantor perwakilan ini berarti perusahaannya ada di luar negeri kan, Pak? Betul ya. Perusahaan utamanya mah ada di luar negeri, tapi dia punya kantor perwakilan di Indonesia dalam bentuk apa? Satu, dia punya pabrik, atau dia punya bengkel, atau dia punya showroom di Indonesia. Misalnya dia punya showroom mobil, Pak, jualan mobil, tapi mobilnya mobil luar. Nah, karena di showroom ini ada di mall, nah dia bisa masuk dalam kategori bentuk usaha tetap. Dan bentuk usaha tetap pada umumnya, dia bisa melakukan revaluasi aset, bisa melakukan revaluasi aktiva tetap. Ya, seperti itu. Nah, kemudian perlu diingat, kalau penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar. Ya, penilaian kembali aset tetap ini harus didasarkan bahwa penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku pada saat penilaian kembali. Tadi saya kasih contoh bangunan awalnya dibeli 150 juta. Ternyata di tahun 2021 bangunannya harganya menjadi 1,2 miliar. Berarti apa? Berarti kita gunakan nilai wajarnya adalah 1,2 miliar ya. Nilai bangunannya sekarang nilainya 1,2 M. Nah, penilaian tersebut hanya bisa dilakukan oleh perusahaan jasa penilai yang diakui atau memperoleh izin pemerintah. Nggak boleh sembarangan melakukan penilaian kembali.
aset tetap. Nah, agar nilai aset yang tercatat tidak berbeda tidak berbeda jauh dengan nilai pasar yang berlaku, maka penilaian kembali aset disarankan dilakukan secara teratur. Apabila aset yang dimiliki merupakan tipe aset yang harganya tidak cepat berubah signifikan, maka penilaian kembali aset bisa dilakukan 3 sampai 5 tahun sekali. Namun bila aset yang dimaksud merupakan aset mengalami perubahan harga signifikan, maka penilaian kembali aset disarankan dilakukan setiap tahun. Ya, ribet tapi ya melakukan penilaian kembali aktiva tetap tiap tahun. Mendingan penilaian kembali aktiva tetap itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Lebih enak kan daripada setiap tahun kita melakukan penilaian kembali. Malah justru uh, lelah lah tiap tahun melakukan evaluasi aktiva tetap. Kemudian kita lanjutkan dengan 5 keuntungan melakukan revaluasi aktiva tetap. Apa aja, Pak? Ya, lebih dari sekedar kewajiban, revaluasi aset sebenarnya tetap membawa keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Ya, berikut ini adalah 5 keuntungan yang akan perusahaan dapatkan bila melakukan penilaian kembali aset tetap. Satu, menunjukkan posisi kekayaan yang wajar. Ya, jadi kita bisa menunjukkan bahwa posisi perusahaan yang sebenarnya kan, menunjukkan posisi kekayaan yang sebenarnya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan revaluasi aset adalah memberi nilai real pada aset suatu perusahaan. Dengan begitu, nilai aset tetap dalam laporan keuangan dapat mencerminkan nilai yang wajar atau fair value. Ya, dengan begitu nilai aset tetap dalam laporan keuangan dapat mencerminkan nilai yang wajar atau fair value. Lalu, hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin guna untuk menyusun nilai aset realistis. Yang kedua itu mengontrol permodalan. Revaluasi aset membantu Anda mengontrol permodalan agar rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio turun. Sehingga perusahaan bisa lebih mudah mendapatkan utang dari bank untuk meningkatkan permodalan lantaran rasio utangnya menurun. Kemudian bagi perusahaan di sektor perbankan, meningkatnya permodalan juga akan meningkatkan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. Artinya, bank akan memiliki lebih banyak kemampuan untuk mengucurkan dana kredit bagi perusahaan dan nasabah lainnya. Ya, jadi bagus ya sebenarnya melakukan penilaian kembali aktiva tetap ini. Yang tadi pertama menunjukkan posisi kekayaan yang wajar dan juga mengontrol permodalan. Ya, mengontrol permodalan. Ya, sehingga perusahaan bisa lebih mudah mendapatkan utang dari bank untuk meningkatkan permodalan lantaran rasio utangnya menurun. Ya, selanjutnya meringankan kewajiban perpajakan. Nilai aset suatu perusahaan biasanya akan bertambah, saling berjalan, ya, seiring berjalannya waktu. Jika aset bertambah, maka biaya penyusutan juga akan bertambah. Lalu naiknya biaya penyusutan setelah revaluasi yang dibebankan dalam laporan, keuntungan perusahaan dapat membantu meringankan kewajiban perpajakan suatu perusahaan pada tahun-tahun selanjutnya. Lantaran laba yang dihasilkan perusahaan akan menurun. Ya, seperti itu. Lalu yang kelima, menguntungkan bagi perusahaan yang ingin merger ya. Revaluasi aset bisa membantu memudahkan perusahaan yang ingin melakukan merger. Oh, tadi yang keempat belum selesai ya. Yang keempat, menarik minat investor. Revaluasi aset pada dasarnya dapat membantu meningkatkan performa keuangan perusahaan. Bisa dipastikan hal tersebut dapat menarik minat investor terhadap perusahaan Anda.
Bila investor sudah masuk dan bekal modal perusahaan Anda kuat, maka perusahaan bisa menjaring dana dari penawaran saham atau penerbitan obligasi. Kepercayaan kreditur juga kepercayaan kreditur juga diyakini dapat meningkat sebagai efek dari beberapa rasio keuangan perusahaan. Ya, diyakini dapat meningkat sebagai efek dari beberapa rasio keuangan perusahaan, seperti yang ditunjukkan oleh debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Dan yang berikut, yang terakhir adalah menguntungkan bagi perusahaan yang ingin merger. Ya, revaluasi aset itu bisa membantu memudahkan perusahaan yang ingin melakukan merger. Pasalnya, bila masing-masing perusahaan yang ingin merger melakukan penilaian kembali aset tetap, maka nilai aset sesungguhnya atau nilai wajar untuk bentuk perusahaan baru setelah merger bisa terlihat. Ya. Jadi perusahaan yang ingin merger itu melakukan penilaian kembali terhadap aset tetap. Maka nilai aset sesungguhnya atau nilai wajarnya untuk bentuk perusahaan baru setelah merger bisa terlihat. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman bisa buka website yang ada di sini menggunakan onlinepajak.com ya untuk menambah wawasan teman-teman. Ya, untuk perkuliahan kita hari ini mata kuliah pelaporan dan akuntansi keuangan berkaitan dengan revaluasi aktiva tetap. Saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. God bless you and Buddha bless you.